سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معانب الدين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi ja'ala hadzal yawm 'idan li'ibadihi al-mu'minin wa khatama bihi shahra ash-shiyam المخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Aid rahimakumullah. Pertama kali marilah kita senantiasa menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pujian yang sebenar-benarnya masuk ke dalam hati kita. Karena bagaimanapun banyak nikmat dan karunia Allah yang masih kita dapatkan sampai saat ini, termasuk salah satunya adalah kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Fitri ini dalam keadaan sehat, sejahtera dan aman. Meskipun di sana sini masih ada kekurangan, masih ada larangan mudik, masih ada anjuran keras untuk selalu memakai protokol kesehatan. Tapi ini bagaimanapun adalah jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang di Palestina hari ini melaksanakan sholat Id dengan penuh intimidasi. Mereka penuh dengan tekanan, tidak bisa bebas karena sedikit apapun dijaga oleh tentara Zionis, sehingga mereka tidak bisa bergerak leluasa. Dalam Idul Fitri masih ada ketakutan. Atau saudara-saudara kita di India yang kemarin telah terjadi tsunami COVID babak 2, dalam satu hari melonjak bisa 100.000 orang terkena COVID. Pemerintah India bingung, saking bingungnya ditutup semua kegiatan, termasuk umat Islam melaksanakan kegiatan Id ini tidak mudah di sana.
Karena itu nikmat yang seperti ini meskipun masih banyak kekurangan, haruslah kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mendapatkan syafaatnya kelak di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang penuh dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, kita sudah mafhum, 1 bulan penuh kita telah melaksanakan perintah di bulan ini, mulai dari melaksanakan ibadah puasa, melakukan sholat sunnah tarawih, melakukan tadarus Al-Quran, banyak melakukan i'tikaf, banyak pengajian-pengajian termasuk pengajian Ramadan, pengajian takjil. Ini kita lakukan dengan penuh keimanan dan dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya telah menjamin bahwa siapapun yang melakukan hal-hal tersebut di atas tadi, penuh dengan ibadah, puasa, tarawih, tadarus dan sebagainya, yang melakukan ini dengan sebaik-baiknya, yakin ada 3 jaminan dari Rasulullah SAW bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan puasa bulan Ramadan kemarin karena di dalam hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana," bedanya hanya di koma, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri melakukan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan ampunan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Masih ada 1 lagi, tapi 2 ini sudah cukup. Bahwa barang siapa yang melakukan perintah-perintah dengan baik di bulan Ramadan, pasti dia akan melalui bulan ini dengan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, hanya masalahnya separuh dosa kita yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita melakukan hubungan dengan Allah sekaligus melakukan hubungan dengan sesama manusia, separuh. Jadi dosa kita separuh sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jika kita melakukan ibadah puasa dan sholat dan juga amalan-amalan lain, separuh dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang separuhnya yang lain, hubungan kita dengan sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kecuali dia sudah meminta ampun kepada Allah dan dia meminta maaf kepada orang yang kita bersalah kepadanya. Begitu juga orang yang bersalah kepada yang telah kita salah itu memberikan maaf dengan lapang dada. Baru semuanya nanti yang berhubungan dengan hakul adam atau sesama manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya para leluhur kita, Wali Songo, saking cerdasnya mereka itu, saking halusnya mereka itu dalam menghadapi Idul Fitri, mereka menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan 3 budaya. Yang budaya ini dimasukkan di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak merasakan betul bahwa itu adalah perintah sebetulnya. Budaya itu adalah yang pertama, di hari Idul Fitri ini kita dianjurkan untuk membuat ketupat. Ketupat itu di dalam bahasa Jawa disebut kupat. Maka setelah kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Kanjeng Sunan Kalijogo terutama
menganjurkan kepada kita sesudah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita harus kupat, ngaku lepat. Bahasa Jawa itu kupat, ngaku lepat, itu mengakui kesalahan kita. Kita mengakui punya salah kepada orang lain. Kita mengaku punya salah kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Yang anak sama, yang istri sama, mengakui punya salah kepada suami, mengakui punya salah kepada tetangga, anak-anak juga sama. Mengaku lepat ini, ketika kita di dalam diri kita sudah mengaku lepat, maka ada kesediaan diri di dalam diri kita untuk melakukan meminta maaf kepada yang kita telah bersalah kepadanya. Kemudian yang kedua, setelah kita meminta maaf kepada orang-orang yang kita yakin bersalah, sehingga Allah Subhanahu wa taala melebur, betul-betul melebur sampai tuntas, dosa kepada Allah sudah diampuni, dosa kepada sesama manusia diampuni juga, sudah tuntas. Maka yang kedua, Kanjeng Sunan Kalijogo juga menganjurkan kepada umat Islam untuk membuat lepet, ya, lepet. Jadi sebetulnya Kanjeng Sunan itu memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalam budaya. Akulturasi budaya itu sangat halus sehingga kadang-kadang kita tidak memahaminya. Lepet itu jika di bahasa Jawa disilep atau ditutup kesalahannya. Lepet, diselip atau ditutup ingkang rapat. Sesudah kita meminta maaf kepada orang yang kita bersalah, entah istri, entah suami, entah teman, maka sesudah itu disilep, sudah ditutup, disilep ingkang rapat, ditutup bahwa kita sudah tidak punya salah pada orang itu, dan orang itu sudah tidak punya salah kepada kita. Dada kita dibuka seluas-luasnya, maaf kita dibuka seluas-luasnya, sehingga kesalahan dulu ya dulu, kita sudah saling memaafkan, sudah tidak punya kesalahan apapun. Mudah-mudahan dengan kita sudah memaafkan, hati yang kita maafi sudah membuka seluas-luasnya, maka mudah-mudahan nol di sisi kita, nol juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengaku lepat, kemudian sesudah mengaku lepat, kemudian disilep semuanya, ditutup rapat, disilep kanti rapat, lepet. Nah, sesudah itu anjuran yang ketiga adalah bersilaturahmi. Meminta maaf, kemudian sesudah kita meminta maaf atau bisa sambil meminta maaf, kita menghubungkan tali silaturahim kepada orang-orang yang kita bersalah, datang kemudian minta maaf. Kemudian terutama orang tua kita, kemudian orang-orang lain, semuanya kita datangi dengan bersilaturahmi, sekaligus membuka dada kita selebar-lebarnya, mengakui kesalahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Jika kedua hal ini, melakukan ibadah sudah, kemudian meminta maaf kepada sesama manusia sudah, maka yakinlah dari jaminan-jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam hadis itu, yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah melebur dosa kita, telah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang yang kembali suci, Idul Fitri, kembali dalam keadaan yang bersih tanpa dosa seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang benar-benar suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil mu'minina ajmain. Wa adkhalana wa iyyakum min ibadillahi shalihin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-wahidul wahdah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La Allah